Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pagi ini adalah pemberian materi terakhir kepada para jamaah calon haji, calon jamaah haji yang akan diberangkatkan dari KBIHU Pusdai Jawa Barat. Dan mereka nanti akan berangkat menurut info ya tanggal 2 Mei 2026. Dan ini ada sekitar 50 jamaah calon haji yang diberangkatkan dari KBIHU Pusdai Jawa Barat. Dan sekarang pematerinya ada dua ya. Jadi 50 ini dibagi dua kelompok, dibimbing oleh Ustadz Haji Dede Ali Koharudin SS. Dan nanti ada satu kelompok lagi, kelompok dua, dibimbing oleh Ustadz Haji Imran Hasan SAG. Itu akhwat semua ya. Jadi materi yang diberikan oleh KBIHU Pusdai Jawa Barat ini ada belasan pertemuan ya, belasan kali pertemuan, teori praktek gitu ya. Dan ini adalah praktek terakhir. Berikut teorinya, mungkin sekalian halal bihalal ya. Saya akan meliput kegiatan hari ini. Ya pemirsa, rombongan kelompok pertama yang di bawah bimbingan Ustadz Haji Dede Ali Koharudin sudah mulai bergerak menuju ke area plaza ya. Di plaza itu ada replika Ka'bah yang cukup besar ya. Jadi memang plaza ini sudah dijadikan destinasi tempat latihan atau edukasi manasik haji. Kita akan segera ikut ke plaza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kita belum dihitung tawaf ya. Sekali lagi tawaf diawali dan diakhiri hajar. Dan demikian doa melihat Ka'bah ya. Dan mereka bergerak menuju ke area Ka'bah dan melakukan tawaf yang dimulai dari sudut Hajar Aswad. Nah, ketika kita misalnya ada di lantai 2, lantai 3 atau bahkan di rooftop ya, di lantai paling atas, kita tidak bisa melihat Ka'bahnya gitu. Di mana posisi sudut Hajar Aswad begitu kan ya. Nah, nanti bapak-bapak dikenalkan ada tiang-tiang di sebelah sana itu, tiang-tiang lampu atau tiang-tiang masjidnya ya. Itu ada lampu hijau. Ya. Di bawah pun di area tawaf pun sama, di sudut tiang masjid itu ada lampu warna hijau. Itu berarti sudut Hajar Aswad. Maka kita harus lurus garis diagonal ya. Kita mau mulai untuk tawaf dengan ditandai Islam ya. Artinya yang belakang jangan dulu ikut-ikutan yang depan gitu kan ya. Yang depan mulai Bismillahirrahmanirrahim, yang belakang belum, pokoknya pas lewat sini aja mulai. Jadi ketika istilah bapak-bapak di sini gitu kan ya, ini belum memulai kita tawaf gitu kan ya. Nah, atau misalkan sudah lewat, nah ini tidak bisa gitu kan ya. Bagaimana kalau sudah lewat gitu kan ya, ternyata kita keasikan anteng gitu kan ya, tiba-tiba ini sudah lewat Hajar Aswadnya, tidak bisa. Maka sempurnakan saja di sini. Sebab kalau mundur bahaya karena desakan dari sana ya. Maka sempurnakan saja di sini. Jadi itu belum dihitung hitungan satu putaran ya. Nah, kalau kelewat Jadi harus fokus ya Pak. Harus fokus makanya. Nah, makanya salah satu hikmah tawaf itu kenapa memilih 7 itu untuk fokus ya berzikir. Nah, maka silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, silakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
Yamani ya, akun Yamani. Nah, cukup angkat tangan saja. Allahu Akbar, lepas ya. Rabbana Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan selama dari sudut Yamani sampai Hajar Aswad belum tuntas, maka doa Rabbana Atina terus diulang ya. Ulang-ulang Rabbana. Kalau kita tidak hafal tambahan wa adkhilna jannata ma'al abror, ya aziz ya jabar, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus ulang-ulang sampai ke Hajar Aswad ya. Pas Hajar Aswad dibilang lagi bismillah ya Allahu Akbar, itu subhanallah subhanallah. Jadi pemirsa, memutari Ka'bah di saat tawaf itu 7 kali putaran. Tadi penjelasan dari Ustaz Dede. Kalau keliwat dari Hajar Aswad belum sempat istilam, lanjutkan saja. Berarti belum mulai 1 peran gitu ya. Detail sekali ya Ustaz Dede ya. Jadi misalkan hafal tambahannya Allahumma imanan bika wa dan seterusnya, kita mah tidak hafal. Yang kita hafal saja apa? Ya. Jadi bahasa Indonesia bisa. Boleh, mangga. Doa itu suatu ibadah yang tidak terpaku oleh bahasa, tempat, dan waktu. Ya, kapanpun silahkan berdoa. Pakai bahasa apapun silahkan berdoa. Ya, intinya mah sekali lagi doa itu adalah mengingat Allah. Intinya mah itu kan. Ya. Jadi tawaf itu intinya adalah kita fokus zikir kepada Allah, gitu kan ya. Nah, makanya ketika nanti di sana apalagi akan rame gitu kan ya, dengan pembimbing yang menyampaikan doa-doa itu, waduh, kadang mengganggu kita ya. Makanya itulah godaan. Sampai di mana fokus kita untuk zikir kepada Allah ya. Kita enaknya hanya dengan nyebut nama Allah, silakan ya. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mangga silakan. Yang penting kita tenang, nyaman, ibadah itu ya, khusyuk, itu aja ya. Nah, jangan sampai juga terganggu ketika orang lain lihat selfie. Kita awas, sekali lagi ini sedang tawaf, sedang ibadah, apalagi ini tawafnya sedang tawaf wajib, misalnya tawaf rukun. Jangan sampai kita terganggu oleh yang lain. Jangan juga jadi kita usil gitu ya dengan teman gitu. Pak tinggal isi itu mana on terus sama-sama kita lagi tawaf, selfie nggak bener ya. Nah, jangan, biarin saja gitu ya. Itu godaan ya, godaan kita ya. Pokoknya kita mah khusyuk sedang tawaf, khusyuk sedang mengingat Allah. Itu ya intinya. Jadi sekali lagi, jangan terpaku kepada doa sehingga kita menjadi tidak khusyuk. Aduh, doanya sudah ini apa gitu ya. Udah ini tak apa lagi doanya gitu. Saya mah tidak hafal, mau ngikuti yang di depan misalkan nggak jelas gitu kan ya. Akhirnya kita tidak jelas juga, tidak fokus juga. Sekali lagi, mangga doa mah diserahkan ke masing-masing ya. Itu paham ya bapak-bapak ya. Oke, intinya kita Apalagi yang di depan hafal ya. Kita udah tahu ini sendiri tuh. Gitu kan ya. Silakan, nggak apa-apa. Bebas ya. Bebas mangga ya. Yang depan nanti pembimbing kan menyampaikan doa gitu kan. Gitu. Kalau jelas dan kita bisa melakukan, silakan ikuti. Kalau tidak, daripada kita jadi kemana-mana, udah saya saja yang doanya gitu ya, pribadi saja ya. Apalagi nanti kan sekarang kita ada di belakang, sekali lagi terhalang oleh yang lain kan gitu ya. Gitu kan ya. Paham ya bapak-bapak ya. Nah, kita anggap sudah 7 keliling ya. Kita anggap sudah 7 keliling. Lalu kita istilah lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Kecuali sunat taubati. Itu 2 rakaat saja atau 2 rakaat saja minimal atau bisa ditambah nggak? Jangan. Sebab orang banyak. Waktu ya. Nanti kalau mau lebih khusyuk di hari-hari yang lain gitu ya. Ini yang pokok saja, 2 rakaat saja ya. Setelah beres itu baru berdoa. Doa pun sekali lagi jangan semuanya ditumpahkan waktu itu. Bukan apa-apa waktu dan mengganggu orang lain ya. Kita sepakati nanti oleh pembimbing, bapak-bapak, kita berdoa cukup 5 menit saja.
Nah, silahkan berdoa 5 menit. Jadi doanya dikecil aja. Ya. Pokoknya yang sekarang mah doanya singkat-singkat saja. Ya, coba lagi pokok ini ya. Satu, terkadang ada sebagian jamaah yang doa lama gitu. Jamaahnya sudah nunggu, aduh si bapaknya ke mana gitu kan. Dilihat-lihat masih gini gitu. Ditawa-tawa masih gitu kan gitu. Ya, Pak, itu jamaahnya sudah nunggu, kasihan. Ya, jangan sampai kita menjadi beban juga dengan yang lain gitu kan. Tugas karu tuh mengingatkan jamaahnya. Betul, maka itu tugas dari karu juga untuk mengingatkan jamaah-jamaahnya ya. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu mohon dipersingkat saja doanya. Nah pemirsa, tampak di kejauhan kelompok kedua di bawah bimbingan Ustadz Haji Imran Hasan SKG sudah masuk ke area Masjidil Haram. Dan ini kelompok pertama sudah menyelesaikan tawaf dan di makam Ibrahim sholat 2 rakaat. Sekarang mereka akan minum air zam-zam. Sambil menghadap Ka'bah ya. Warizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini sudut Yamani ya, yang menghadap ke Yaman. Di sudut Yamani istilam tapi nggak usah dikecup ya, isarohnya dari istilam. Nah di sini di rukun Yamani ini yang namanya multajam juga ya, makom ijabah di rukun Yamani ini. Ya, kita istilam tapi tidak dikecup. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La syarika lah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jaza wahdah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba. Wahdah. Jadi itu lafalnya. Kalau kita tidak hafal, yang baru panjangan, ucapan saya takbir tahmid tahmid ketika lebaran gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan itu ya. Kalau sebab nanti pun sama akan bersautan. Pembimbing itu memimpin yang lain. Tangan lampu hijau, kita mulai dari kecil. Taufiqil, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Selama bentangan lampu hijau itu belum tuntas, maka doa yang bagus diulang-ulang. Kalau tengah
sekali kalau tidak hafal mah itu yang penting sekali berzikir saja kepada Allah ya. Ulang-ulang. Rabbana atina saja. Ini diulang-ulang terus ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah inna safa wal marwata min sya'airillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi dengan bisa dari sofa ke Marwah dihitung 1, balikan ya. Mereka balik lagi ke sofa 2, balik lagi ke Marwah 3, begitu terserah ya. Begitu seterusnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 7 kembali ya dari sofa ke Marwah 1 ingat ya, dari Marwah ke sofa 2 3 4 5 6 pokoknya berakhir 4 ini saja hitungannya. Kalau sofa 6 ya, kalau Marwah 1 3 5 6 2 4 6. Kalau kita ternyata keliru ngitung, nah di sini genap, gitu kan ya, itu ada kesalahan. Bisa kurang, bisa lebih, genapkan, ya. Balik lagi ke sana, misalkan dihitung di sini teh, nah di sini 6, gitu kan ya. Salah ini gitu kan ya. Nah, sempurnakan saja ya, sempurnakan, balik lagi sana 6, jadi 7 di sini ya. Kemudian nanti ada kalanya bapak-bapak ya, bukan bapak-bapak yang sudah sepuh misalkan, atau yang ada sedikit sakit gitu kan ya. Nah, karena kita sudah melaksanakan tawaf sampai sa'i, nah biasanya mulai terasa si kaki ini pegal dan semekan. Terus setelah dicek orang bahasa Sundanya Maya, si telapak kaki itu ketika sa'i sudah mulai terasa. Nah, kalau demikian bapak-bapak misalkan, kalau dilanjutkan gak kuat sayanya, bapak-bapak silakan istirahat saja, gak apa-apa ya, istirahat. Itu biasanya nanti bapak-bapak di area sa'i itu ada keran air. Bapak minggir ke sana, istirahat. Kalau haus bisa dari keran itu minum, itu kan ya. Nah, santai saya istirahat. Kalau misalkan jangan takut, misalkan yang lain sudah ke sana dan nanti juga balik lagi, ya akan ketemu lagi. Kalau area saya mah hanya begini saja, area saya mah gitu kan ya, pasti akan ketemu lagi, balik soalnya. Ada kalanya kita ini pas ke sana, sudah lewat teman kita, Pak saya di sini, oh ya apa gitu kan ya. Nah gitu ya. Jadi jangan, yang penting nanti para karu juga senantiasa mengawasi ya, ketika sudah di Marwah misalkan sudah beres nih, sudah 7 balik. Nah, Pak Karu mencek ya anggotanya, udah lengkap belum regu saya? Oh belum. Si Bapak tadi si Bapak masih istirahat di sana, mungkin sekali lagi nggak apa-apa, ditunggu saja. Nah tunggu. Nah setelah beres lengkap semua, baru kita melaksanakan tahalul. Jangan sampai ditinggalin, kasihan gitu kan ya. Nah, tahalul nanti sekali lagi, yang tahalul ini yang bisa mentahaluli adalah bapak atau ibu atau jamaah yang sudah pernah tahalul sebelumnya. Bapak misalkan ada yang sudah pernah umroh sebelumnya,
berarti kan pernah tahalul ya. Nah, bisa membantu pembimbing. Jadi jangan semua 49-nya oleh berapa laki-laki itu? Ada 25 ya? 25. Laki-lakinya? 24, 25. 24, 25 ya? Nah, jangan sampai 25-nya oleh pembimbing. Nanti cangkel si pembimbingnya capek. Kedua, waktu masalahnya gitu kan ya. Nah, dan biasanya bapak-bapak untuk area tahalul ini tidak di area sahih begini, tidak di marwahnya. Biasanya disuruh keluar, di luar nanti ya, di luar nanti kita melaksanakan tahalulnya. Kita di sana aja ya Pak. Ya, tuh. Maka sekali lagi kita tinggal tahalul. Caranya untuk bapak-bapak mah minimal 3 kali guntingan ya. Tengah dulu ya, baru kanan, kiri guntingannya. Nanti kalau misalkan di antara bapak belum pernah ada yang umroh, apalagi haji, misalkan membimbing dulu, punten bapak punten ya, misalkan bapak ya digunting, udah. Nah bapak karena sudah tahalul bisa menggunting yang lain, ya, bisa membantu pembimbing, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah ada yang umroh, bapak sudah umroh misalkan ya, Pak Firdaus misalkan, atau Pak siapa sudah pernah umroh, silakan membantu pembimbing. Nanti dia digunting juga oleh yang lain atau oleh pembimbing, silakan. Beres, selalu kita berdoa, Allahumma ja'al bi kulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Ya. Kemudian lalu bagaimana kalau misalkan ada bapak-bapak yang tidak ada rambutnya, gerang pisan gitu, tidak ada rambutnya, bagaimana itu tahalulnya, gitu kan ya? Tahalulnya cukup ditempel saja si guntingnya, ya, ditempel tengah, kanan, kiri, sudah tuntas ya. Nanti mungkin ketika tahalul sani, sudah kita melaksanakan tahalul awal di Mina, biasanya bapak-bapak ingin dibotak semua di sana. Nah, pas mau tahalul sani rambutnya pada nggak ada, gitu kan ya, misalkan. Ya, ditempel saja cukup ya. Gitu. Nah, kalau masih ada mah kayak bapak ini punten masih ada sedikit ya, diusahakan ada yang kegunting ya, ada yang kepotong ya. Tapi kalau yang memang benar habis gitu ya, sampai licin, nah itu mah cukup ditempel saja. Ya, habis apa yang mau digunting gitu kan, nggak ada yang digunting gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, itu berdoa, maka bereslah pelaksanaan umroh. Itu doa untuk yang menggunting. Doa yang untuk yang menggunting. Hah? Doa yang untuk yang menggunting. Kalau yang mau menggunting, doanya bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma gfir lil muhalliqin wal muqassirin. Gitu ya. Nah, itu doa yang dibacakan Rasulullah ketika beliau mentahalul sahabat ya. Allahumma gfir, nah, Allahumma gfir lil muhalliqin wal muqassirin. Pendek ya. Ya pemirsa, pemberian materi untuk jamaah calon haji dari KBIH Pusdai Jawa Barat ini memang tidak harus detail seperti persis dilakukan di Makkah ya. Nah, ini kan simulasi saja, jadi mungkin dari sini mereka akan langsung menuju ke Arafah. Arafah itu berada di bagian sisi selatan dari Masjid Pusdai Jawa Barat, dan mereka akan menunggu kelompok Ahwat ini, menunggu kelompok Ikhwan menunggu kelompok Ahwat yang sedang di area minum jam-jam. Oke, jadi kita akan menuju ke Ahwat ya, kita liput kegiatan mereka. Nah, ini Bukit Sofa. Ya, sofa dia pakai kaca di sana tuh. Di sofa tuh. Jadi pakai kaca supaya mampu bantuannya ya. Sofa. Dan kita ada ke Ka'bah. Sofa menghadap ke Ka'bah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anzasa wa'dah wa nashara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram inna sofa wal marwata min sya'airillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ini di bukit apa? Sofa. Berakhir di bukit Marwah. Jadi kalau berakhir di bukit Sofa berarti bisa kurang bisa lebih ya. Kalau berakhir di bukit Sofa. Nah, gitu. Jadi yang mengerjakan awal-awal sa'i itu siapa? Tuh. Yang pertama Siti Hajar. Ya. Jadi gambarannya Siti Hajar mendekat dari Bukit Sofa ke Marwah. Oh, di sana air katanya. Terik matahari, kemudian di sini padang pasir, ada riak-riak uap kayak itu. Wahim. Oh, ternyata tidak ada. Berangkat lagi ke Sofa. Di Sofa ternyata tidak ada. Jadi yang namanya apa? Fata Morgana. Ya, kita doa tahalul untuk umroh menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah tiap helai rambut ini menjadi cahaya di yaumul qiyamah. Amin. Ya astagfirullahaladzim. Ya pemirsa, selesailah ritual sa'i tadi, maka berakhirlah ibadah umroh. Dan tadi sudah bentar lagi niat untuk haji ya. Sekarang mereka akan bergerak menuju ke area Arafah, bergabung dengan yang ikhwan tadi. Kita akan menunggu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi diangkut lagi pakai kendaraan, Pak supirnya sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya pemirsa, area di sebelah selatan dari Masjid Kustahi Jawa Barat ini disimulasikan sebagai padang Arafah ya. Dan mereka sedang berkumpul, Akhwat dan Ikhwan, dua-duanya berkumpul di sini. Nanti sebentar lagi akan ada khutbah Arafah mungkin ya, yang diberikan oleh entah siapa, antara Ustadz Imron atau Ustadz Hede. Ceritanya kita sudah tanggal 9 ya, sudah masuk waktu wukuf ya, ditandai dengan kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qashar secara berjamaah, gitu kan ya. Setelah itu lalu kita mendengarkan khutbah Arafah, gitu ya. Caranya ada dua, ada cara seperti sholat Jumat
ada seperti sholat Id. Ya kalau sholat Jumat khutbah dulu kan ya, khutbah dulu baru sholat. Kalau Id mah sholat dulu baru khutbah. Nah itu jangan heran ketika misalkan oleh pembimbing atau oleh petugas kloter kita mah seperti sholat Id. Ya artinya sholat dulu baru khutbah. Ketika tetangga sebelah di tenda itu mah khutbah dulu lalu sholat. Nah situ mah beda, jangan jadi gibah, awas ya, jangan jadi gibah ya. Makanya saya sampaikan biar tahu Bapak Ibu ya, biar jadi tidak kaget ya. Tong usil sekarang mah kita usul masing-masing, pribadi masing-masing. Ke teman jangan banyak usil, ke teman yang lain pun sama. Teman-teman kita yang segrup juga jangan, karena kita sedang mau dilantik oleh Allah ya. Nanti pun akan senantiasa diingatkan oleh para petugas kloter, oleh pembimbing, bapak-bapak, siap-siap kita sebentar lagi, silakan yang belum punya wudhu ambil air wudhu gitu ya. Sudah berwudhu semua lalu sholat 2 rakaat duhur, kemudian asar 2 rakaat ya, niatnya jamak kosor. Setelah itu khutbah Arafah ya. Kita praktek saja khutbah Arafahnya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju Arafah wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah Ridhur Rahman yang sama-sama menghadapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang luar biasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang banyak mengandung sejarah, tempat yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi kita semua sampai mana derajat haji kita, derajat ibadah kita, derajat ketakwaan kita. Maka pada saat inilah hakikatnya Allah disaksikan oleh ribuan malaikat untuk melantik kita semua ya, untuk menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Maka oleh sebab itu sekali lagi mari kita syukuri nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka salah satu yang paling besar saat inilah. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini mungkin menginginkan sama dengan kita untuk hadir di tempat ini, waktu ini ya, tetapi Allah berbicara yang lain gitu ya. Apakah mereka Allah panggil terlebih dahulu, atau Allah uji dengan kesehatannya, atau Allah uji memang belum saatnya berangkat ke tanah suci gitu ya. Maka kita yang pada saat ini sudah ditakdirkan Allah untuk hadir di tempat ini, jangan kita sia-siakan. Perbanyak kita zikir, beristighfar, berdoa kepada Allah, dan kita yakin di Arafah ini adalah tempat sekali lagi yang khusus dipilih oleh Allah menjadi salah satu makom ijabah, dan waktunya pun saat ini Allah pilih sengaja buat kita menjadi waktu ijabah. Maka kata Allah, tidaklah setiap jamaah atau tamu-tamu Allah yang hadir di padang Arafah pada saat wukuf ini mereka memanjatkan doa dan pengharapan, melainkan pasti akan aku kabulkan. Tidaklah setiap tamu-tamu Allah yang pada saat itu melaksanakan atau mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan khilafnya, melainkan aku pasti akan mengampuninya. Sehingga wahai para malaikat, saksikanlah mereka nanti kembali dari tempat ini dalam keadaan suci, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu. Maka berbahagia ya, sekali lagi jangan pernah kita sia-siakan waktu dan tempat ini. Kita ada waktu kurang lebih 6 jam ke depan, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar kepada Allah dengan mengagungkan asma-asmanya. Hadirin para Ridhur Rahman
Tidak lupa, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal bagi hidup kita adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Ya. Kata Allah, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kalian adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian kepadaku wahai hamba-hambaku golongan ulul albab. Orang yang golongan punya akal yang sehat, akal yang baik. Maka kita Allah anugerahi akal yang baik, akal yang sehat. Maka jaga iman dan takwa kita. Saat ini sekali lagi kita sedang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh ribuan malaikat, agar kita mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang Allah banggakan di depan malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita sudah sampai di Mina ya. Kita masuk ke tenda yang kita tempati, lalu doa ketika sampai di Mina. Allahumma inna hada Mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Amin ya. Nah, di Mina kita istirahat sambil menunggu jadwal kapan kita bisa melaksanakan jumroh. Labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pula dilewat ya, Musto dilewat karena kita sekarang tanggal 10. Yang dilempar adalah Aqobah saja ya. Ya, kita sudah sampai di area Aqobah, maka dilempar oleh masing-masing satu kerikil ya. Bismillahirrahmanirrahim, dilempar. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Bismillahirrahmanirrahim.